Di video sebelumnya gue udah bahas Minimax M2.5. Ini hampir sama mirip dengan Opus ya untuk performanya. Tapi pada kali ini gue bakal buktiin langsung untuk bikin suatu project. Jadi aplikasi yang gue buat itu sebenarnya sederhana, yaitu aplikasi untuk rental mobil. Nah ini sebenarnya flow sederhananya ya, mulai dari sisi pengguna customernya sampai dengan sisi adminnya. Dan nanti ada fitur yang menurut gue menarik, yaitu untuk live tracking mobilnya ada di mana, kemudian kita bisa matiin nih mesin dari mobil lewat jarak jauh gitu. Tapi nanti gue bakal coba untuk simulasiin aja, nggak bikin hardware ya, karena untuk misalnya live tracking ini kan butuh GPS, butuh IoT juga, kemudian untuk matiin mesin ini juga butuh IoT. Jadi kita bakal langsung aja ke planning dari project ini. Oke, yang paling pertama di sini gue bakal bikin sebuah konteks untuk projectnya, semisal kayak misalnya kita bikin aplikasi rental mobil nih. Hal yang paling pertama di sini gue bakal lakuin yaitu gue bakal menjelaskan kira-kira aplikasi ini itu untuk apa. Pertama di sini saya ingin membuat. Oke, di sini gue udah selesai bikin promnya dan di sini gue menjelaskan kira-kira apa aja yang gue pengen buat, aplikasi apa yang gue pengen buat gitu. Di sini gue minta ada fiturnya itu login untuk user dan admin, kemudian user dapat memesan dalam bentuk kalender, kemudian admin bisa melihat booking mobil. Jadi kalau misalnya udah di booking, kita bisa lihat nih list yang booking itu siapa aja gitu. Kemudian admin bisa create mobil dan di sini ada live tracking ya, live tracking kira-kira armadanya udah sampai mana aja. Dan di sini ada tombol untuk mematikan mesin dari jarak jauh. Tapi di sini nanti yang live tracking dan juga mematikan mesin kan ini butuh IoT. Tapi nanti gue bakal coba untuk bikin mocknya aja. Jadi nggak pakai hardware ya untuk sekarang. Jadi step pertama ya kalian bisa menceritakan fitur apa aja yang kalian pengen gitu dan kira-kira masalah apa yang kalian pengen solve menggunakan aplikasi. Kemudian kalau kalian ngerti teknis, kalian bisa kasih nih kira-kira stack kalian itu apa aja. Misalnya apakah Next.js atau mungkin Drizzle. Di sini gue pakai Next.js. Kemudian untuk ORM-nya gue pakai Drizzle dan juga untuk stylingnya gue pakai Tailwind dan untuk library komponennya gue menggunakan Shadcn. Tapi untuk database-nya gue bakal pakai PostgreSQL. Dan di sini udah dijawab ya sama si AI-nya, mulai dari summary-nya, kira-kira rangkuman dari aplikasi itu apa aja. Kemudian di sini ada tadi text tag-nya ya. Kemudian di sini ada flow user-nya. Di sini ada autentikasi, lebih katalog kendaraan, kemudian booking via kalender, riwayat pesanan, dan di bagian administrator juga ada dashboard, kemudian ada manajemen bookingnya, kemudian manajemen armada ya, kemudian ada live tracking. Ini nanti ya tadi, jadi kita nggak bakal pakai GPS, tapi nanti gue bakal bikin script untuk kirim data GPS-nya itu ke server kita. Kemudian di sini remote engine kill switch, dimana di sini kita bisa mematikan mesin ya dari jarak jauh. Nah ini untuk high level sistem arsitektur untuk IoT-nya. Dan di sini ada skema database-nya di mana ada user, kemudian di sini ada mobil ya untuk menyimpan data mobil, kemudian untuk menyimpan data booking, kemudian di sini ada history untuk rute ya. Ini ada project planningnya juga fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah menurut gue ini salah satu hal yang krusial kalau kalian pengen bikin aplikasi menggunakan AI. Jadi briefnya itu dari awal harus jelas banget supaya nanti kedepannya itu kita nggak ganti-ganti lebih banyak gitu. Kalau misalnya ada kurang, nah kalau ada yang kurang dari sini, kalian itu bisa minta AI perbaiki di bagian planningnya. Jadi jangan sampai kodenya udah jadi kalian rubah di situ, itu terlalu banyak makan resource sih menurut gue. Dibandingkan kalian iterasi di kodenya terlalu banyak, mendingan kalian fokus di planningnya. Oke, dan selanjutnya di sini kita bisa simpan dulu. Gue bakal setup project untuk Next.js ya. Oke, di sini gue udah buka open code gue, jadi gue bakal menggunakan open code Minimax M2.5 sesuai dengan judulnya ya. Jadi gue bakal coba setup project ini itu menggunakan AI. Jadi gue bakal minta AI aja langsung untuk setup project. Setup project using Next.js, Tailwind, CSS, and Shadcn, and dan juga tadi pakai apa ya? Gue lupa. Di sini itu kita pakai Drizzle ya, Drizzle ORM. Dan nextnya di sini kita bisa you can using MCP context 7 for docs installation. Nah, kenapa gue minta untuk pakai MCP aja? Kadang kalau misalnya kita minta setup project, misalnya using Next.js, dia tuh bikin filenya satu-satu gitu. Dibandingkan bikin file satu-satu, biasanya library itu dia menyediakan semacam kayak komen ya untuk mempercepat penginstalan library tersebut.
Jadi kita bisa langsung aja kita planning dulu mungkin. Oke, dan ini lumayan cepet ya, Minimax M2. Router, PostgreSQL di sini. I want using. Nah, di sini dia memanggil context 7 ya untuk melakukan pencarian untuk better out ya. Oke, di sini dia udah dapat ya. Dan menurut gua oke banget ya. LLM-nya pintar. I will use. Nah, di sini dia minta lagi nih. Kira-kira pakai development, I will use setup project ya, project. Oke. Di sini dia udah selesai untuk planningnya dan kita bisa langsung aja go execute the plan. Dan Minimax ini menurut gue cepet banget ya. Padahal gue pakai yang gratis. Oke, sambil menunggu di sini gue bakal ambil ya connection string untuk database aplikasi gue. Di sini gue pakai Neon karena Neon ini banyak banget, kita bisa bikin banyak semacam project ya dari sini. Di sini kita bikin development aja, connect. Kemudian kita bisa bikin sebuah development branch. Oh, jadi di sini gue udah masukin ya untuk connection stringnya, dan menurut gue ini masih jalan dan konteksnya itu masih di 11% untuk setup, dan menurut gue ini cepet banget ya. Oke, jadi waktu yang dibutuhin itu sekitar 6 menit untuk menggunakan Minimax ini. So far menurut gue hasilnya bagus sih. Untuk cara kerjanya itu dia rapi banget. Gue lihat thought prosesnya di sini ya. Dan kita bakal langsung aja cobain di sini di Amaran Dev. Kita bakal coba ya aplikasinya, kita coba localhost sigin. Kita bisa sign dulu, misalnya yanto@gmail.com. Sini yanto123. Oke, kita sign up. Apakah berhasil ya? Oke, di sini udah berhasil. Kita save, sign in. Kita kasih yanto. Sign in. Apakah udah berhasil? Oh, di sini masih. Oke, di sini masih ada error ya. Oke, kita coba minta dia fix. Still have error when sign in. Jadi kalau misalnya ada error, kita tinggal minta aja untuk beresin. Jangan lupa dikasih log juga errornya. Kita lihat seberapa baik dia mengerjakan bug ya, fixing bug. Sebenarnya ini bug karena skema yang dari better out ini mungkin nggak sesuai sama yang digenerate oleh si AI ini ya. Jadi mungkin ada perbedaan, jadi pas insert ternyata gagal. Oke, di sini dia udah selesai fix bug, tapi di sini menurut gua tadi ada beberapa, dia muter-muter ya di bagian sini. Dan di saat gua kirim errornya yang lengkap, dia bisa solve dengan baik. Kita coba tes lagi apakah hasilnya udah baik. Oke, jadi user not found, kita bisa sign up Yanto, tadi salah ya. Yanto, kita login lagi yanto@gmail.com. Yanto123 sign. Kita sign in, kita tes. Wait. Kita coba ya. Kita sign in. Dan tetap error ya. Oke, ternyata masih ada salah di bagian create ya. Saat sign in email dia masih error, jadi kita bisa kirim ke AI-nya untuk fix bug. Ini kayaknya gara-gara mungkin better out itu kan salah satu out yang baru ya. Jadi mungkin belum paham banget AI-nya tentang si library ini. Nah, ini sebenarnya bugnya itu nggak match antara skema punya better out sama default yang digenerate sama AI. Jadi tabrakan dan nggak sesuai. Jadi menurut gua kalau misalnya mau setup benar-benar harus dari dokumentasinya langsung supaya nanti biar sesuai dengan dokumentasi. Biar nggak muter-muter seperti ini gitu. Tapi so far Minimax ini cepat banget ya dalam solving bugs-nya, walaupun tadi ada muter-muter ya di bagian awal. Harus dikasih konteks errornya itu jelas supaya nanti hasilnya itu jauh lebih cepat dibandingkan tadi sebelumnya. Karena tadi konteksnya itu kurang tepat untuk yang konteksnya itu kurang lengkap untuk bug itu sendiri, jadi agak susah untuk si Minimax ini nangkep bugnya itu kayak apa dan cara solve-nya itu seperti apa.
Oke, di sini udah selesai. Gue bakal coba untuk bikin user lagi ya. Sync up, kemudian di sini Yanto, sync up. Oke, udah bisa ya. Jadi kita ke dashboard. Dashboardnya belum dibuat, jadi kita bakal langsung passing ya. Tadi yang konteks yang kita buat di Gemini ini ke AI. Jadi kita bisa langsung aja copy semua yang ada di sini itu ke AI. I have plan docs for this project. Jadi kita memberitahu AI kalau kita punya sebuah dokumen lah untuk generate. Dan jangan lupa di sini kita switch ke plan mode ya. Kita switch ke plan mode. Oke, mungkin di sini kita bakal bikin mungkin karena di sini konteksnya itu masih 23%, jadi gue bisa coba lagi aja untuk planning. Dan kita tunggu aja sampai benar-benar. Oke, di sini gue udah submit planning yang tadi kita udah buat di Gemini ya. Dan di sini dia menanyakan database first, database scheme first. Oh ya, satu lagi, and don't forget to store the docs into folder docs, supaya nanti oke, tadi sempet ke crash ya OpenCode gue pencet Ctrl Z jadi keluar. Dan di sini kita bakal dari ulang lagi. I have plan docs plan for this project. Kita kasih plannya, and don't forget to store these docs into folder add docs. Jadi kita pengen minta buatkan planning. Oh ya, kita switch dulu ke mode planning. Jadi kita minta untuk bikinin planning ya, untuk planning atau konteks project yang kita udah buat di Gemini. Kemudian kita minta untuk AI-nya itu save planning yang udah kita buat di Gemini itu ke dalam folder dokumen, supaya nanti kita bisa reuse ya. Kita ganti juga dan kita ganti ya modenya itu ke plan, supaya nanti dia nggak build. Jadi biasain untuk nge-planning dulu, baru nanti kita build. Langsung aja kita gas. Oke, di sini AI-nya seperti biasa dia bakal untuk observe dulu projectnya, karena di sini gue bikin session baru ya. Sebelumnya itu gue pencet Ctrl Z dan keluar dari OpenCode gitu. Dan di sini gue bakal pakai Mapbox. Di sini kita bikin I will use mock data to send server for this project. Inggris gue jelek banget ya, tapi intinya gue pengen minta mock data dulu, schema database, dan confirm. Oh, harusnya kita map provider kita pakai Mapbox ya. Kita minta untuk menggunakan tadi nih Mapbox ya. Saya ingin menggunakan mock data saja. Dan di sini ada pertanyaan terakhir ya, intervalnya mungkin 10 detik aja, 5 detik, 10 detik deh. Kemudian bebas dan mulai. Oke, di sini udah selesai untuk planningnya. Kita bakal langsung aja gas. Oke, di sini udah selesai dan waktunya itu 1 menit, lumayan cepat untuk fase 1 itu 1 menit, dan kita bisa langsung next ke fase 2. Tapi di sini gue bakal langsung aja fase 2 dan 3 ya. Selesaikan sampai fase terakhir. Tapi sini gue pelan dulu supaya gue tahu kira-kira AI ini mau ngerjain apa aja gitu. Tapi so far menurut gue ini bagus banget ya. Dan kita cek, kalau misalnya kita cek ya, nggak ada error sama sekali di sini. Masih belum ada error karena mungkin ini kerjaan back end ya. Jadi kita belum kelihatan ya hasilnya. Jadi kita bakal tunggu aja sampai selesai. Oke, di sini gue udah planning dan gue ganti ya. Yang tadinya pakai Mapbox jadi pakai ini Leaflet, karena tadi bayar ya harus masukin credit card. Jadi gue mengubah library-nya. Kemudian di bagian sini gue pengen menambahkan sampel sheet data, jadi nanti biar ada datanya ya, nggak kosong-kosong banget. Jadi kita udah set ya ke build,
kita lihat nih seberapa bagus Minimax dalam mengexecute fase-fasenya. Dan di sini konteksnya masih 15% ya, masih sedikit, jadi kita bisa langsung gas. Oke, jadi udah beres ya. AI-nya udah beres dari planning yang tadi fase 2, 3, 4 itu udah di-generate sama AI, dan waktunya itu sekitar 16 menit ya. Dan di sini masih ada error, tapi dia bilang kalau errornya ini karena dia nggak bisa akses file system gua gitu. Dan kita bisa manual ya kali ya. CMD rename admin folder. Di sini kita mungkin rename ya. Oke, di sini gue udah rubah untuk foldernya yang tadi pakai tanda kurung jadi nggak pakai tanda kurung ya. Kita coba npm run dev. Kita coba ya tes. Oke, tidak ada error. Kita bakal langsung coba refresh lagi yang ini. Oke, masih banyak error ya. Jadi coba di sini kita masih kena error ya di /cars. Kemudian /admin mungkin. Kita coba tes dulu. Oke. Booking. Tracking ya. Tracking, booking, mobil. Oke, batal. Oh, bisa ya. Jadi udah lumayan berfungsi ya. Jadi kita bisa lihat nih Toyota Avanza kita itu di sini. Bisa kita pilih Honda Civic ya, Honda Civic. Kita start coba. Honda Civic kita kemana nih? Untuk GPS simulatornya masih belum berfungsi ya. Dan kita coba untuk kirim misalnya Toyota Innova kita mana nih? Oh, ini jauh banget ya di laut. Ini Toyota Innova ada di laut, kemudian di GPS, kemudian kita Suzuki Ertiga. Ini coba kita kasih 2. Oke, kita cek. Wait. Oke, jadi posisi mobil Toyota Avanza kita itu ada di Jakarta dan Suzuki R3 kita itu ada di Serang, Banten. Dan juga untuk mobil Toyota Innova kita ada di laut ya. Kita mungkin tambahin lagi Civic ya. Civic ini kalau misalnya 7 di mana? Kita kasih banyak ya. Oke, Honda Civic. Honda Civic kita ada di daerah Toyota kok pindah sih? Oh ya, Honda Civic kita ini ada di daerah, pokoknya di daerah Tangerang. Oke, dan booking kita belum lihat ada booking. Dan sebenarnya ini UI-nya masih jelek banget, tapi nanti bisa diimprove di kemudian waktu ya. Di sini ada kita bisa tambah mobil, misalnya kita tambah mobil, misalnya McLaren. Mobilnya McLaren B77 POH model 720S misal. Oke, apakah nambah ya di sini McLaren ya? McLaren bisa kita tambahin misalnya di 9. Kirim koordinat. Oke, kita tracking McLaren kita ada di Jatinegara, Rawamangun. Oke, udah berhasil ya untuk tracking. Tapi mungkin kita bakal bisa kasih ini kali ya, semacam bisa nggak ya, 7 6 5 4 tracking. Tadi itu ada di daerah, tapi McLaren ini keganti ya, jadi kelihatan tadi kan ada di sekitaran sini ya, Jatinegara, Rawamangun, tapi sekarang McLarennya udah ada di Cikande. Oke. Di sini bookingnya juga udah kelihatan, tapi di sini belum bisa ya. Tracking, GPS. Untuk admin udah bisa, tapi untuk usernya ya. Untuk usernya belum bisa kayaknya. Coba kita lihat /cars ya. /cars. Nah, di sini masih error, jadi kita bisa bilang di sini still have error. And bagaimana membedakan login user dan juga login admin. Oke,
Kita langsung aja coba. Karena tadi kita kan langsung admin ya, padahal kita nggak tahu itu login untuk admin atau login untuk user. Kita bedain antara login dengan user dengan login admin supaya jelas ya. Oke, di sini dia udah diperbaiki ya. Jadi kita bakal coba untuk ke cars. Oke, carsnya udah bisa. Dan kita cek. Oke, kita bisa booking, pilih tanggal, kita pilih tanggal dulu, misalnya tanggal 14 sampai tanggal 15 ya. Kemudian kita booking. Oke, di sini udah selesai. Kita coba lihat di admin. Lihat booking. Nah, di sini udah terlihat ya untuk bookingnya kita bisa. Oke, udah bisa ya. Keren juga. Sampai approvalnya juga bisa. Tapi di sini masih kegabung ya antara user dengan admin. Dan di sini malah udah misalnya udah di booking dan di sini nggak kelihatan ya untuk katalog mobilnya. Jadi menurut gue udah oke. Di booking saya juga udah kelihatan. Dan menurut gue udah oke banget di sini cars ya, /cars. Oke, jadi kita minta untuk /Yanto ini kita jadikan admin. Oke, kita coba run. Oke, di sini dia udah selesai ya untuk jadiin Yanto ini sebagai admin. Jadi gue admin, jadi gue bisa masuk ya ke sini. Oke, mungkin kita bakal coba bikin akun baru ya di cars mungkin. Gimana cara logout ya? Cara logoutnya admin ini masih jelek banget, jadi bagaimana cara buatkan tombol untuk logout. Jadi kita minta dulu untuk buatkan tombol untuk logout ya supaya kita bisa sign in ulang. Oke, di sini udah ditambahin ya tombol logout dan memakan waktu sekitar 5 menit. Lumayan lama ya, tapi kita coba aja logout. Nah, error. Oke. Jadi kita bisa minta lagi untuk perbaiki ya. Still error, sir. Jadi kita tunggu aja sampai dia benar-benar selesai fixing. Oke, udah beres ya di fix. Kita coba lagi. Kita logout. Oke, udah berhasil. Kita coba daftar misalnya Yantos @gmail.com, kemudian Yantos 123. Kita sign up. Oke, kita coba dia ke admin ya, apakah bisa? Masih bisa ya, jadi kayaknya masih harus diperbaiki sih. Oke, jadi masih ada bug di mana user biasa yang baru gua create itu dia bisa masuk ke page admin, which mean harusnya nggak bisa ya. Jadi dia hanya bisa ke cars dan dia bisa booking aja gitu. Jadi dia nggak bisa ke page admin. Oke, di sini udah beres ya untuk fixing bugnya. Jadi kita coba ya ke admin, ke page admin, dan ya udah di protect. Oke, ternyata masih ada kurang satu fitur yaitu mematikan mobil ya dari jarak jauh. Oke, AI-nya planning lumayan cepat, 19 detik, jadi gas. Oke, di sini udah selesai untuk fitur kill mesinnya ya, mematikan mesinnya. Jadi kita cek. Jadi waktunya itu 1 menit 30 detik. Kita bisa cek ya. Ntar kita nyalain dulu aplikasinya. Oke, di sini bisa dimatiin ya. Menurut gue ini mungkin fitur yang bahaya nggak sih kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba dimatiin. Masih ada yang kurang ya. Jadi di sini pertama masih ada error. Untuk fitur killnya saat diklik start atau klik matikan, mana sih kill, layarnya hanya berubah jadi hitam. Jadi masih ada error ya saat kita bikin sebuah fitur baru. Padahal tadi udah di planning ya, cuman masih error. Kita coba tunggu sampai selesai. Oke, di sini udah selesai, jadi kita bisa tes saja langsung untuk. Oke, di sini gue udah selesai. Oke, di sini udah selesai, jadi kita bisa langsung tes. Apakah Anda ingin mematikan? Ya, matikan. Oke. Tapi di sini belum ada notifnya ya. Di sini ya. Bentar. Kita coba untuk start ya. Nah, harusnya ada semacam UX ya. Jadi kalau misalnya kita start, kita tahu yang mati mana, yang nyala mana. Jadi mungkin itu hal yang harus diperbaiki. Coba kita lihat log servernya. Di sini oke sih semuanya.
cuman mungkin masih kurang dari segi UX-nya. Jadi kalau misalnya kita mati ini, nah ini harusnya ada tanda bahwa mobil ini udah mati. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk review Minimax M2.5. Ini menurut gue, jadi menurut gue modelnya bagus dengan harga $0,3 ya untuk input token dan $1,2 untuk output tokennya. Ini menurut gue udah murah banget dibandingkan Opus 4.6. Dari flow-nya sendiri pas gue planning dari awal itu ada beberapa yang gak kecakup ya di PRD. Contohnya kill switch tadi, jadi gue harus nambahin sendiri. Padahal di awal kita udah nambahin ya di PRD itu, kalau nggak salah ada deh kill switch ya di sini. Dan juga di sini kan gue mintanya pakai SHCN, tapi dia nggak pakai SHCN ya. Dia itu bikin komponen dia sendiri. Kita coba tag. Apa ini pakai SHCN ya guys? Iya pakai SHCN deh. Cuman mungkin dia custom sendiri ya. Dan so far menurut gue oke. Mungkin kurang di bagian sini tadi ya. Jadi dia nggak ada inisiatif yang gimana-gimana. Jadi kalau misalnya kita pengen nambahin nih, kayak misalnya batch, misalnya oke, kita udah matiin nih, dan di sini ada tulisan misalnya motor Toyota Avanza ini mati, jadi kita harus tambahin. Biasanya model-model yang misalnya kayak Google Gemini atau mungkin Opus itu biasanya dia udah punya inisiatif ya untuk nambahin semacam batch ya, kayak tanda bahwa mobil ini udah mati. Harusnya seperti itu. Jadi ini bagus banget buat kalau kalian merasa Opus 4.6 itu kemahalan, jadi kalian bisa coba untuk Minimax ini. Dan kalian bisa coba menggunakan open code ya, karena masih gratis dia. Dan gue belum sampai kena limit, dan untuk konteksnya dalam membuat aplikasi ini cuman sampai 60% ya. Jadi nggak nyampe 100%, udah bisa jadi aplikasi seperti ini. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.